Jadi kalau Anda berpikir sesuatu itu sulit dikerjakan oleh orang lain itu, kalau orang lain aja sulit, apalagi Anda. Gitu. Jadi Anda nggak usah ikut mengerjakan itu. Jadi kalau orang lain sudah bisa, ya sudah, biar dia aja yang lakukan. Saya punya keyakinan kalau Allah itu sudah membuat satu syariat, Allah akan mencukupi kebutuhan syariat itu terpenuhi. Jadi Allah mensyariatkan orang untuk korban sama akikah nih. Gimana produksi biomasanya? Nggak akan habis. Gitu. Yang menarik ini. Jadi domba itu sama manusia itu unik ini. Domba itu kalau baru kenal, gitu ya, ada misalnya 10-15 ternak itu jantan dikumpulkan dalam satu kandang, dia berantem dia. Kalau nggak kenal ya. Kalau nggak kenal dia berantem tuh. Tapi manusia beda. Jadi kalau belum kenal dia bagus, baik. Makin kenal makin berantem. Iya. Kebalikannya manusia ya. Oke teman-teman, bertemu kembali kita dalam Setia Mendengar. Kali ini saya berkesempatan diterima di kandang ternak desa ya, bersama ownernya Mas Ale Jumali Ikhwan. Ale Ikhwan Jumali. Oh, Ale Ikhwan Jumali. Kok kebalik loh. STP ya, jangan lupa. Secara akademik begitu, keilmuan nggak tahu. Beliau sudah lama bergelut dengan domba-domba yang beliau budidayakan di tempat ini. Mas Ale memulai usaha ini mulai kapan? 2018. 2018. Lulus kuliah? 2016. Oh, berarti 2 tahun setelah lulus kuliah ya? 2 tahun setelah. Mengapa kan pertanyaan paling penting pertama, mengapa kok memilih usaha ternak domba? Jadi kita itu kan punya paradigma positif tentang pekerjaannya. Iya. Jadi sebenarnya orang-orang yang tidak mampu berkompetisi di ruang publik itu dia memilih wirausaha. Bercandanya kayak gitu. Jadi dia nggak mampu berkompetisi ikut PNS, dia nggak mampu berkompetisi untuk jadi staf di mana segala macam. Ayo wes wirausaha aja. Bercandanya kan juga berkompetisi ya, dalam dunia wirausaha sendiri. Ya itu juga. Jadi negatifnya seperti itu sebenarnya. Jadi orang itu ada beberapa orang yang dia itu membangun usaha itu bukan passion dia di usaha, tapi dia punya ketakutan untuk berkompetisi di ruang publik. Dia tidak mampu ini, terus kemudian dia khawatir gagal kalau gini, ya usaha wae lah apalah gitu. Sama yang kedua negatifnya lagi seperti ini sebenarnya. Dia tipe orang yang sok-sokan nggak mau diatur, gitu kan. Dia nggak mau kayaknya yang kedua ini kalau Mas Ali. Jadi karena kalau masalah nggak mau berkompetisi kan menjadi pengusaha itu justru pengambil risiko paling besar, Pak. Ya betul. Daripada pegawai. Ya masing-masing ada risiko besarnya juga. Tapi pada prinsipnya saya memandang sisi keluasan waktu ya. Apa namanya sih? Jadi kita dari lebih gitu secara waktu. Lebih fleksibel. Tapi kok domba pilihannya? Sebenarnya tidak dalam schedule. Jadi tidak ada. Pokoknya saya planningnya memang di agro ya. Kan saya orang agro. Tapi tidak on schedule definitif domba. Gitu ya. Mengalir aja sebenarnya. Bertepatan ada peluang, kita lihat ada pasar yang nggak pernah habis di penyembelihan begitu. Belum lagi kita bicara kebutuhan pasar untuk warung, tapi untuk akikah korban itu kan nggak akan habis insya Allah. Dulu sederhana itu aja. Ya wes domba akhirnya sampai sekarang. Meskipun sebenarnya ada titik jenuh juga di bisnis ini karena marketnya itu sudah nggak bisa di up lagi. Ya wes gitu aja. Yang bisa dilakukan belum ada produk turunan lagi ya? Ada, tapi kan dia bukan konsumsi orang day to day ya. Beda dengan daging sapi gitu ya. Orang day to day ke warung Padang bisa makan daging sapi. Domba itu belum makanan keseharian orang gitu. Jadi masih ya warung sate, warung olahan semacam itu ya. Betul. Itu kan meskipun seramai apapun warung sate itu bukan orang tiap hari ke situ kan. Pasti ganti-ganti.
Ya prinsipnya kenapa usaha ya tadi kita pengen sesuatu yang lebih fleksibel dari segi waktu. Kemudian kenapa domba waktu itu mengalir aja. Karena agro ya. Karena agro. Meskipun rada beda jurusan loh. Jauh. Mekanisasi, pertanian ke peternakan. Peternakan. Oke, tapi kalau lihat, saya kan selalu ngelihat seberapa lama dia bertahan di bisnis itu menunjukkan bahwa ya ada hasil gitu pasti. Ya. Ini kan sudah 5 tahun ya. Betul, 5 tahun. 5 tahun masuk ke 6 tahun berarti. Masuk ke 6 tahun. Artinya mesti ada hasilnya yang bisa dinikmati. Kenapa masih terus bertahan gitu? Oke. Jadi gini sebenarnya di dunia agro itu kan sekarang platform orang dalam segi karir. Anak-anak muda itu menjadi isu seksi untuk dia sebagai satu pengusaha, apalagi dia di sektor agro. Dia tuh seksi dari segi isu ya. Maksudnya apa kan keren tuh muda petani atau apa begitulah platform yang kemudian menempel ke dia. Tapi dari segi cash flow sebenarnya kalau dia fokus kegiatan bisnisnya di on farm, budidaya begitu. Kayak saya kan budidayanya nggak banyak. Paling biasanya penggemukan, trading, jual beli korban, akekah gitu. Tapi budidaya yang dia menghasilkan biomasa, baik itu pertanian maupun di peternakan itu sebenarnya itu margin yang paling tipis dari semua rantai bisnis di agro gitu. Dari seluruh rantai itu dia yang paling kecil ya. Yang saya amati seperti itu ya, bisa jadi salah koreksi orang. Yang paling gede di ujung gitu. Di kuliner pasti itu ya. Dia bisa melipat gandakan sesuai dengan brand apa dia miliki sama itu. Tapi trading itu menjadi kenapa orang bisa bertahan, dia harus main trading. Nah, kita kan trading banyaknya di korban. Iya. Jadi Momen kita tertentu aja ya? momentum tertentu setahun sekali. Dan itu sebenarnya aneh juga kalau orang itu penghasilan terbesarnya yang paling diharapkan di setahun sekali, padahal itu kan momentum aja. Nah hari itu apa dia lakukan gitu kan. Nah ya bisa jadi nanti penghasilan dia dalam sekali momentum itu menghidupi dia dalam 1 tahun. Gitu lah. Kemarin kan hari apa itu ada bercandaan, gimana korban gitu kan. Wah, gue makan setahun ya lebih gitu. Makan ya, jadi kebutuhan makan dalam 1 tahun tuh ya lebih-lebih. Basic need. Ya, kebutuhan pokok orang itu udah lebih. Tapi gimana dia bisa saving segala macam. Tapi jujur secara pribadi memang aktivitas bisnisnya di on farm itu nggak sehebat gelar statusnya dia sebagai peternak. Ya pasti ya, apalagi di saya itu pasti tetap ada side income yang kita usahakan. Kalau misalnya dia mau fokus di dunia farm gitu, scale up-nya ke arah apa harusnya? Dia harus berpikir untuk mencari revenue yang lain. Apakah dia kalau yang dilakukan Mas Ale kan jual daging ya? Oke. Jadi dia tidak berhenti dijual makhluk hidupnya. Pertanian segala macam hasilnya, peternakan juga seperti itu. Tapi turunannya dia tetap harus ikut main di situ kan. Misalnya kita delivery hasil penyembelihannya untuk kita jual sendiri di meat shop. Terus kemudian kita mitra dengan pengusaha akeko atau kita buka akeko sendiri. Gitu. Jadi harus kalau orang bilang itu orang itu harus punya tangkar gitu, sarang apa sih namanya kalau burung bertelur itu. Jadi dia harus punya tarangan untuk menampung telur-telur yang banyak gitu. Kalau tarangan cuma 1 telurnya maksimal 12-18. Kalau dia punya 3-4 bisa 3 kali lipatnya. Gitu. Nah yang dipikir di situ. Di satu tempat tapi tempat dipecah-pecah gitu. Betul. Oke Mas Ali. Kalau sejauh ini apa suka dukanya ya? Pertanyaan umum. Jadi di bisnis itu saya pikir A to Z semua bisa dipelajari ya. Yang nggak bisa dipelajari itu adalah karakter orang, mitra gitu ya. Beberapa orang kejadian itu jatuh bangunnya itu ketika kesalahan memilih mitra. Betul. Apa ujungnya gagal bayar dan segala macam. Kalau kita kegiatan bisnis pemeliharaan ternak itu A to Z kan semuanya ada tuh dan bisa dipelajari dan pasti terulang. Penyakit seperti ini kalau terjadi lagi ya berarti seperti itu gitu. Jual beli kita bisa jadi lebih sulit mengenali karakter mitra bisnis daripada karakter domba ya.
Saya pikir seperti itu. Ya, ini menarik ini. Jadi domba itu sama manusia itu unik ini. Domba itu kalau baru kenal, Iya. gitu ya, ada misalnya 10-15 ternak itu jantan dikumpulkan dalam satu kandang, dia berantem dia. Kalau nggak kenal ya. Kalau nggak kenal. Kalau nggak kenal dia berantem tuh. Sampai Dari pedagang yang beda-beda gitu. beda-beda datang satu kandang, itu dia berantem dia. 2-3 hari dia pasti berantem. Habis itu kan kenal tuh, dia akur dia. Oh. Kan nanti ketemu leadernya siapa tuh yang mengakomodir situ. Ini wilayah kekuasaanku, yang lain manut gitu. Tapi manusia beda. Imamnya ketemu terus jamaahnya. Kan gitu. Manusia. Jadi kalau belum kenal dia baik. Makin kenal makin berantem. Iya. Kebalikannya manusia ya. Repot. Belum kenal kita kan wes anu lah, akur-akur, jaga image segala macam. Tapi begitu makin tahu, makin dalam berantem nanti. Apalagi ada perebutan sumber daya. Urusan duit bisa nilep gitu. Gitu kira-kira. Terus kalau misalnya bagi teman-teman yang mau mulai bisnis farm gitu, itu pilihannya apa aja ini, Mas? Apakah di breeding apa gitu mungkin bisa di Gini, jadi bisnis itu kan sebenarnya skala paling pokok lah, ada skala modal sebenarnya. Mau nggak mau kita harus bicara kemampuan kemodalan orang gitu. Kalau dia kemampuan permodalannya dia nggak besar dan uangnya itu bukan uang yang adem gitu, ya dia harus mainnya di trading atau penggemukan. Dia main fattening, dia beli ternak sekian ekor, dia gemukkan dalam durasi waktu sekian waktu, dia jual, dapat uang, dapat margin. Jadi untung ruginya kelihatan di durasi waktu yang pendek. Iya. Jadi kira-kira 2-3 siklus dia mampu, dia terus, kalau enggak ya selesai. Tapi kalau uangnya adem gitu ya, dia punya kemampuan keuangan yang panjang, Napas panjang, ya dia harus main breeding. Kenapa? Pertanyaannya begini. Kebutuhan pasar itu kan tidak habis ya. Kebutuhan pasar tidak habis. Begitu dia punya basis produksi yang tinggi gitu ya. Maka mungkin 1-2 tahun orang nggak kenal dia, nggak tahu dia punya barang. Tapi tahun kedua, ketiga kan populasi dia banyak, kualitasnya bagus. Orang akan cari dan beli ke dia. Jadi dia kayak menabung gitu loh. Menabung aset terus-menerus bertambah. Dan pasti akan datang orang ya. Insya Allah Market seperti akan itu. datang kalau Market. itu. Jadi gini kan, ada orang tuh melihat bisnis itu dari ujung dulu. Kebutuhannya seperti apa, bagaimana mencapainya kan gitu. Nah kita kan sudah tahu nih market di depan dia nggak akan habis insya Allah. Selama masih ada orang Muslim, setiap hari lahir. Baik yang harian maupun yang tadi ya. Baik yang harian maupun yang periodik. Gitu. Kan sudah ada nih kebutuhan dia. Dia tinggal mikir bagaimana memproduksi biomasanya. Dia memelihara ternak yang banyak, beranak pinak. Setahun 2 tahun dia mungkin jual susah karena orang belum percaya dia. Lama kelamaan orang paham dia punya barang yang banyak. Ya udah. Nanti akan jadi andalan untuk beli ke situ gitu. Tahun kedua, tahun ketiga kira-kira ya? Ya. Artinya napasnya ya 2 tahun itu ya? Kira-kira 2 tahun, 3 tahun itu. Nah, itu mainnya ke breeding gitu ya. Itu tapi kalau yang napas panjang. Kalau duit pendek itu ya dia harus main trading atau dia nanti momentum korban dia ikut main gitu. Karena secara kebutuhan pasar sudah pasti ada kan. Berat kata itu dia nggak usah mikirin pasar. Allah pasti menciptakan pasarnya sendiri. Lewat idul kurban sama akekah. Yang menarik kan di sini sebenarnya. Tiap hari domba disembelih sebanyak itu ya. Kan info kalau di Detik itu kan 700-an ekor per hari di Bantul. Belum lagi yang disembelih setahunan per tahun per kurban, belum lagi untuk akekah ya. Pertanyaannya gini, kenapa domba itu nggak punah? Kenapa, Mas? Saya punya keyakinan kalau Allah itu sudah membuat satu syariat, Allah akan mencukupi kebutuhan syariat itu terpenuhi. Jadi persis dengan obrolan kita tadi ya. Iya. Jadi Allah mensyariatkan orang untuk korban sama akekah nih. Gimana produksi biomasanya? Nggak akan habis. Gitu. Tinggal kita menjadi salah satu pelaku dalam menyediakan itu atau tidak. Gitu. Betul. Sama kayak misalnya kenapa kan kucing nggak boleh disembelih ya, bahkan dijual belikan nggak boleh. Gitu. Kenapa populasi kucing itu nggak membludak? Kan standar-standar aja kan, kucing segitu-segitu aja jumlahnya. Nggak pernah ada ledakan populasi kucing itu, kemana mereka? Allah yang membuat syariat dan Allah akan menjaga populasinya gitu. Nah di bisnis domba itu saya pikir punya relasi terhadap itu. Jadi intervensinya Allah itu masuk di situ, populasinya dijaga oleh Allah, tinggal bisnis aja di situ gitu. Di sisi lain para pelaku bisnis domba juga ada yang semakin tua, mungkin sudah meninggal gitu kan. Harus digantikan generasi baru kan. Artinya ada kesempatan bagi para pemula untuk memulai bisnis ini gitu.
Harusnya iya. Karena apa? Karena kemampuan orang untuk berproduksi itu tidak bisa diwariskan. Gitu ya. Jadi orang tua punya ternak banyak, terus kemudian anaknya akan meneruskan, itu kan kemungkinan kecil. Artinya orang yang muncul baru ini sangat potensi untuk dia mengambil alih peran ini sebenarnya. Tinggalkan dia kemampuan pengelolaan manajemen A to Z-nya dia kuasai itu, dia bisa atau enggak. Kemudian dia punya financial funding yang kuat atau tidak di situ. Kalau dia memiliki dua hal itu, kalau nanti masalah jaringan, masalah buyer, masalah apa nanti kan sambil jalan datang pasti. Ditambah secara logika dengan pertumbuhan penduduk juga marketnya akan nambah kan mesti gitu. Ya, dia nambah pasti itu. Terus ini kalau bicara modal tadi, mesti kan ada skala minimal gitu. Ya. Gambaran aja Mas, kalau yang trading berapa, kalau yang breeding berapa gitu. Ya, kalau dia berpikirnya sebagai main income ya. Penghasilan utama, kemudian dia nggak berpikir mempekerjakan karyawan yang banyak, dia harus benar-benar atusia dia paham dan dia menguasai di kandang itu ya. Aset sama ini infrastruktur sama ternak itu ya 200-an juta itu untuk penggemukan. Kalau dia mau main breeding ya paling bisa sampai 500-an juta. Itu di luar lahan ya? Di luar lahan. Jadi dia harus berpikir lahan tanah warisan. Karena kalau sewa di Jogja itu mahal, mahal banget. Dia harus berpikir tanah Kas sewa. desa? Tanah kas desa itu tanah politik ya. Menurut saya itu rawan untuk disewa. Rawan ya. Oh, saya sarankan jangan pakai tanah kas desa karena itu tanah politik. Tanah politik. Nah, kan kita bangun ke kandang ya, tiba-tiba ada konflik politik kita nggak tahu. Kandang kita harus diminta gusur, belum BEP, kecuali cuma nanam singkong atau untuk food estate ya orang masalah. 200 juta di luar lahan. Di luar lahan. Itu untuk kandang sama ternak. Ya. Sama kan dia harus berpikir fixed cost untuk selama 1 tahun. Maksudnya itu dia kira-kira dia menggaji diri dia sendiri selama 1 tahun ke depan. Kan dia harus hidup ya. Harus hidup kan. Dia harus menganggarkan dari modal itu untuk beban kerja. Dia dapat dari di situ. Dari dia nggak pikir, wah belum jual ternak aku tak nyambi gitu. Wah saya punya pengalaman buruk gitu. Kalau usaha itu harus ditungguin gitu. Apalagi baru merintis ya. Kita baru merintis usaha terus kemudian kita nyambi usaha yang lain karena ini belum menghasilkan kita ambil tinggal. Oh ternyata malah dua-duanya nggak dapat. Iya betul. Itu kira-kira bisa dapat berapa ekor? 200 juta ya tadi ya. Ya paling 60-70-an ekor nanti. Per siklus ya. Iya. Per siklus. Kalau penggemukan itu berapa lama dia? Tergantung mazhab ya. Maksudnya kan nanti ada mazhab pakan yang begini segala macam itu ya. Ya rata-rata 2 bulanan. 2 bulan. 2 bulanan. Anggap baik dia pelihara 60 ekor ya. Dia untung bersih 100.000 per ekor. Kan berarti dia 6 juta per 2 bulan. Ya kan dia udah kayak orang kerja kan artinya. Iya. Ya udah kerja itu. Udah orang kerja, iya betul kan sih? Kan orang melihat, oh untungnya berapa sih penggemukan dalam 1 bulan, dalam 1 siklus ya 2 bulan. Sedikit omong 100.000, kok capek nih 100.000. Lu enggak, Anda melihara berapa? Faktor kalian ya. Kalau Anda melihara 100 kan udah 10 juta. Bersih loh ya, penghasilan bersih itu. Itu udah potong pakan? Ya bersih. Jadi anggapnya misalnya ya, dengan kondisi optimis orang menghasilkan keuntungan 100.000 dalam 2 bulan. Maksudnya hanya untuk apa gambaran saja. Dan itu maksudnya angka yang mungkin kan gitu. Mungkin 100.000 dengan itu pengalaman mungkin. ini. Ya banyak nggak mungkinnya juga kan. Ya biasalah up and down itu kan biasa toh bisnis. Iya betul. Tapi target moderat itu. Oke, itu target moderat. Tidak terlalu optimis, tidak terlalu pesimis. Asal ilmunya diterapkan benar ya. Betul. Sama tadi asal tidak ketemu mitra yang salah. Oh iya. Itu penting banget. Begitu gagal bayar, Anda terlalu percaya sama orang, salah juga. Kita itu kan punya penyakit ya, sebagai kita orang baik itu punya penyakit sebenarnya. Percaya sama orang lain. Terlalu mudah percaya orang lain dan menganggap orang lain seperti kita. Sebaik kita. Iya. Akhirnya kejeglongnya di situ. Benar. Gitu. Itu biasanya karena ya. Janji-janji manis gitu. Iya. Bayar carry gitu. Jadi dia gini, biasanya itu takut kehilangan pasar. Terus kemudian ada yang baik, mungkin sekali 2 kali dia kan akan baik ya, bayar lunas cash. Di kesempatan ketiga udah dapat hatinya, diambil. Oh, bolo dewe udah pernah. Akhirnya nanti kejadian biasanya.
modusnya begitu. Modus. Nah, itu banyak yang kejadian kayak gitu. Itu yang penggemukan. Kalau yang breeding gambarannya kira-kira? Gambarannya ya, saya secara teknis belum pernah pelihara banyak. Ya. Itu sebenarnya untuk skala bisnis skala kecil gitu, pelihara kecil dan semua biaya beli itu nggak masuk dia. Jadi harus berpikirnya dia gimana caranya, satu dia harus melakukan upgrading genetik, ternak yang dia pelihara genetiknya di level up kan ya. Kemudian biaya pakan gimana caranya seefisien mungkin. Kalau semua biaya pakan beli gitu, kemudian breeding kan dia berapa bulan? 5 bulan dia bunting kan. Sebelum bunting kan dia harus kawin dulu nih. Anggap aja kawin 1 bulan, berarti 1 tambah 5, 6. Nanti dia lahirkan ternak usia sampai 3 bulan, berarti 6 plus 3, 9 bulan. Anggap aja dia jual di usia 6 bulan, ternak berarti kan tambah 3 lagi. 11 bulan kan. Iya. 11 bulan dia baru menghasilkan 1 ternak. Kalau ternak sekarang kan harganya mungkin 1 juta, 1.500.000 ya. Anggap aja 1.500.000. Dalam 1 tahun dia dapat uang 1.500.000 ya. Belum dipotong biaya pakan, belum ada kematian segala macam. Jadi nggak masuk akal. Maka yang dilakukan itu adalah upgrading genetik. Ternak lokal dikawinkan dengan pejantan unggulan Sehingga harga jualnya tinggi. satu, harga jualnya tinggi itu sebenarnya nanti harga jual tinggi itu kan pasarnya kalau hobi ya. Oh iya. Tapi kalau kita berpikir end user untuk disembelih, kita nggak pikir jual tinggi dulu. Tapi kita berpikirnya ternak ini di usia yang sama dengan ternak lokal, dia speknya berbeda. Oh. Dia lebih besar kah, dia kemudian lebih gemuk kah, lebih tinggi kah gitu kan. Meskipun dijual dengan harga end user pasar sebagaimana domba lokal, dia harus berpikir ternaknya sudah Dan menguntungkan. bobotnya kan lebih Bobotnya banyak. lebih besar. Karena pengalaman teman-teman yang dipelihara secara intensif itu, ternak lokal di usia 3 bulan itu baru 15-an kilo begitu. Di 3 bulan bisa sampai 30-an kilo dengan level up genetik itu. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Jadi faktor indukan penting ya kalau breeding ya. Ya lebih banyak sekarang di pejantannya malah. Karena kan indukan harus pakai lokal. Kan dia harus kawin silang kan dengan lokal dulu untuk menghasilkan F1. Oh. Konon kalau yang untuk susu itu yang indukannya yang Betul. betina ya, Ya, yang lebih bagus. jantan nggak tahu kalau kita diperah tuh keluar nggak sih? Nggak keluar. Kan nggak keluar. Susu kuda liar jantan nggak ada. Jadi memang maksudnya gini, tapi genetik betina memang dominan kalau di kambing. Tapi dia tetap kalau kita mau meng-level up kan, itu kan harus pakai genetik dari rata-rata importir ya, dari domba dari luar negeri, kambing dari luar negeri. Yang bisa dilakukan dia harus adaptasi. Adaptasi tidak hanya masalah iklim, suhu segala macam, tapi genetiknya diadaptasikan. Dengan cara apa? Dikawinkan dengan lokal. Menghasilkan anakan dengan darah campuran dari bapak lokal, bapak impor sama lokal gitu. Tapi maksudnya gini, kenapa ada perkataan gitu? Karena kan produksinya kalau kambing itu kan dari perah ya. Jadi susunya itu memang jadi main income-nya, maka indukan itu menjadi penting. Ya. Bahkan kalau diperah itu, mohon maaf, jantan itu menjadi kayak limbahnya. Karena kalau anaknya jantan itu pasti dijual nanti. Tapi kalau anaknya betina pasti dipelihara, apalagi dari indukan yang bagus. Gitu. Jadi selain breeding tadi yang orientasinya susu ada ya juga ya, ternak itu ya? Ya, kalau kita peliharanya kambing, nah, kan misalnya domba kan tadi bicaranya seperti itu. Oh, kambing ya kalau Kalau kambing beda. Kambing itu dia pasti harus breeding karena dia harus keluar asinya kan. Susunya itu kan hanya bisa keluar kalau dia sedang ada anak gitu. Betul. Dia hanya mengambil masa di mana anak itu menyusui induknya ya. Betul. Menyusu pada induknya. Nah, jadi malah saya nggak tahu berapa lama secara teknis ya. Mungkin 1 mingguan itu sama induknya, habis itu dipisah. Anaknya dipisah, dikasih susu dengan sumber yang lain, bisa dari sapi atau dari indukan yang berlebih. Iya. Dipisah gitu. Nah, ini fokus diperah tiap hari pagi sama sore. Betul. Sampai 7 bulanan katanya. Nah, habis 7 bulanan nanti dikeringkan untuk dikawinkan lagi. Ini lagi diperah lagi gitu. Sepengetahuan saya dari beberapa teman itu dia masanya 9 bulan. Oh, 9 ya. Nah, yang sebulan itu untuk anak gitu. Nanti bulan kedua sampai 9 itu untuk diambil susunya. Oh iya. Ya, mungkin Mirip-mirip beda-beda ya. ini. Beda versi.
beda broker. Tadi kalau yang breeding berapa modalnya? Tadi 500-an. 500-an ya? Jadi kita bicaranya bukan pemula ya. 2 tahun ya? Jadi bukan untuk pemula, jadi maksudnya untuk extend. Jadi memang dia berpikir dia bisnis itu bukan nyambi. Untuk benar-benar bisnis beneran. Betul. Main bisnis. Main income. Iya. Terus kalau breeding, selain fokusnya kepada indukan yang mutunya tinggi kan gitu ya. Kalau perlu import dan seterusnya tadi, apalagi yang menjadi faktor kunci? Breeding ya. Saya pikir cuma 2 ya. Yang saya itu masalah selecting genetik untuk untuk level up. Yang kedua masalah biaya pakan. Oh ya, kalau breeding itu diumbar? Nggak harus ya. Nggak harus karena misalnya kita di Indonesia kita umbar tuh kita butuh lahan yang sangat luas. Ya. Dan lahan di Jogja itu misalnya kalau kita bicara di Jogja nggak memungkinkan itu. Bahkan di manapun di Indonesia itu belum banyak yang konsepnya full umbaran. Rata-rata modelnya kandang semi umbaran. Misalnya sebagian di panggung, sebagian diumbar. Diumbar pun bukan dalam rangka untuk mencari makan. Untuk sekedar dia exercise saja. Artinya kalau bicara tadi modal 200 sama 500 triliun belum lahan? Belum lahan. Itu lahannya seberapa kalau yang menggemukkan sama yang breeding? Kira-kira bos? Kira-kira ya 200-an itu ya 1000-an meter. 1000-an meter. Sewa lahannya 1000-an meter. Kan nanti kita bicara dia harus bicara bikin rumah potong, kamar mandi, kandang utama, tempat pakan sama mes untuk tenaga kerja. Iya betul. Nah kalau 500-an juta tuh ya paling nggak dia punya 1 hektar lah minimal. 1 hektar ya untuk breeding ya? Untuk breeding. Jadi dia harus berpikir untuk nanam rumputnya. Oh lanjut. Masalah pakan. Nah, berarti harus punya tanaman hijauan ya? Nggak, jadi gini, ini mazhab juga. Mazhab. Karena gini, karena orang kan berapa gini mazhab nih? Karena gini, ada orang 2 mazhab atau berapa? Banyak nanti. Gini, ada orang tuh berpikir gini ya. Tidak ada yang namanya pakan murah. Tidak ada pakan murah. Jadi dia ada yang mengatakan pakan murah. Kenapa? Pakan itu kita harus bicara masalah masuk sama keluarnya kan. Apa sih namanya? Masuk berapa keluar berapa gitu ya? Inflow sama outflow-nya apa gitu. Anda memberikan pakan 6.000 per hari gitu ya. Tapi Anda bisa menghasilkan 12.000 per hari kan yo? Nggak mahal. Nggak mahal gitu. Nah makanya kalau orang bicara pakannya berapa mahal gitu, loh enggak. Ini dia menghasilkan apa? Kandungannya apa? Makan misalnya kambing ya, dikasih makan 10.000 per hari itu untung banget mas. Sehari dia susunya bisa 1 liter lebih. Sehari 1 liter padahal di atas 15.000 gitu ya. Kotor dia udah untung 5.000 per hari per ekor. Tapi kalau misalnya dilihat itu dia dapat output apa, hasilnya apa gitu. Nah sama kayak misalnya pakan ini, apakah harus punya tanaman rumput gitu. Orang bicara kan rumputnya nanti murah gitu, gampang diambil kalau gitu ya. Kalau punya sendiri kan berpikir begitu. Ternyata dia nggak pikir biaya transportation-nya, apa namanya? Motongnya, penanamannya, pengairan, pencacah, carrier-nya dari lahan ke kandang. Itu kalau di total-total kira-kira ya jangan-jangan sama dengan ketika beli gitu. Nah makanya biaya pakan itu menjadi relatif untuk tidak diperdebatkan. Yang penting dia ngukur in sama outnya. Betul. Gitu. Kalau dia menanam gitu ya 1 hektar, dia harus ukur tuh. A to Z sampai di depan tempat ternak itu sebenarnya biayanya berapa? Jadi kalau perlu kalau dia bikin lahan hijauan itu unit bisnis sendiri ya. Yang dihitung sendiri gitu. Betul. Itu lebih logis kan gitu. Lebih logis. Jadi ada divisi pakan yang dia memang fokus di situ, dia juga bisa jualan bibitnya. Dia jualan pakan ke unit breeding. Gitu loh. Jadi breeding dia harus fixed cost-nya harus jelas. Jangan sampai dia bicara independen ya. Dia bicara, oh ini murah nanti udah nanam sendiri ya. Ternyata. Anda ada sewa nih ya, tanah sewa. Anda biaya ngaret tenaga lagi. Anda carrier ada bensin lagi, ada tenaga lagi, sampai kandang dicoper tenaga lagi, waktu semua ini. Kalau Anda konversikan dengan uang tuh ternyata nilainya berapa gitu.
Jangan-jangan ternyata sama Emang beda aja. kalau praktis itu beda ngomongnya. Makanya waktu ketua mau apa tuh punya tanah mau nanam rumput tuh kan saya bicara dulu nih nanti maunya seperti apa kan. Karena tidak selamanya kita panen dapat uang gitu loh. Ada biaya yang Jadi tidak tersebutkan. Ditanam beton daripada ditanam rumput akhirnya. Udah betul itu malah. Udah betul. Jadi masalah pakan tadi indikatornya yang lebih penting gitu ya. Inputnya berapa menghasilkan output berapa. Ya, tapi ide tentang bank pakan itu tetap menarik sebenarnya kan. Masalahnya tentang efisiensi biaya saja. Karena sekarang tuh misalnya ya biaya pakan itu kan yang dulunya limbah pertanian itu biayanya murah dijual ke peternakan. Sekarang biayanya itu mahal sekali, 2 sampai 3 kali lipat sekarang. Oh ya. 2 kali lipat lah. Dulu itu saya awal-awal tuh biayanya mungkin 2.000-2.500-an ya per kilo itu beli pakan limbah pertanian. Sekarang dia sampai 4.000-an. Mereka sudah tahu ini nanti limbah saya akan kepakai di peternakan, harganya mahal. Belum lagi permainan para yang punya gudang besar itu dia beli saat panen raya, disimpan di gudang, dijual saat musim hujan, udah pasti laris itu. Nah, tapi prinsipnya adalah pakan itu dia harus independen gitu kan. Independen, mau beli mau apa dia harus independen dan Punya sifatnya hitungan kontinu. Oke. Ternyata banyak banget yang bisa kita bahas di dunia peternakan kambing, domba ya. Domba, saya lebih ke dombanya. Kalau tadi market sebenarnya udah nggak masalah ya. Insya Allah nggak masalah. Asal hati-hati tadi ya. Karena milih mitra aja. mempelajari karakter orang lebih sulit daripada mempelajari karakter Ternak. domba. Jadi hati-hati. Banyak yang musang berbulu domba. Apalagi domba hitam. Terakhir ketua. Ini kan contoh yang sebenarnya penuh inspirasi ya. Sarjana Teknologi Pertanian UGM nggak berpikir untuk menjadi pegawai, tapi memulai usaha. Ya berpikir, cuma kalah kompetisi. Nggak usah diomongin. Kalah Akhirnya kompetisi. menjadi pengusaha lah gitu ya. Punya karyawan, bisa menghidupi banyak tenaga kerja lah kira-kira begitu. Ada gitu. Nggak banyak. Pesan-pesan apa buat ini teman-teman anak-anak muda nih terutama yang masih kebingungan mau lulus mau kemana gitu. Ya, mereka yang mau memulai usaha, mungkin kalau yang agro seperti apa saran-sarannya? Ya. Jadi pesannya gini. Jadi kalau Anda berpikir sesuatu itu sulit dikerjakan oleh orang lain itu, kalau orang lain aja sulit, apalagi Anda. Gitu. Jadi Anda nggak usah ikut mengerjakan itu. Jadi kalau orang lain sudah bisa, ya sudah, biar dia aja yang lakukan. Pilih yang lain. Tapi prinsipnya begini, saya pikir ya, kita itu realistis aja terhadap potensi sama peluang, gitu ya. Kalau misalnya potensinya itu adalah potensi itu maksudnya sesuatu yang bermanfaat bagi dia dalam waktu pendek ya. Yeah. Kalau potensi itu lebih besar kemanfaatannya dalam waktu pendek itu kerja, ya sudah kerja saja. Sampai nggak usah maksain untuk usaha. Jadi mohon maaf ini mungkin agak bertentangan. Jadi pengusaha itu tidak selalu lebih positif dibandingkan yang kerja. Gitu ya. Jadi kalau Anda ternyata punya peluang kerja dan itu lebih cepat menghasilkan sesuatu bagi Anda dan keluarga Anda, ya kerja saja gitu. Jadi kita nggak perlu mengkompar sama orang lain lah. Betul. Lebih penting kita meneliti diri kita sendiri gitu. Kita kan, perlunya apa ya. Orang per orang kan kalau kata ketua tadi punya tugas pribadi dari Allah gitu kan. Ternyata tugas pribadinya dia kerja gitu. Ya sudah. Menjadi karyawan. Jadi karyawan sampai semuanya itu settle, ke ekonomi settle segala macam, berpikir usaha itu oke gitu. Tapi di awal start gitu, ya kita misalnya bicara tentang ada para anak-anak konglomerat bicara, wah saya mulai usaha dari nol. Enggak dari nol, Anda membawa privilege orang tua Anda. Anda membawa privilege pendidikan segala macam itu gitu. Tapi kalau orang biasa gitu sama kayak kita gitu ya, kemudian mengatakan, wah saya mau mulai semua dari nol. Enggak, jangan dulu gitu. Lihat dulu realistisnya apa daripada Anda juga ini, keluarga juga membutuhkan cepat gitu ya sudah. Ada peluang gaji besar ya kerja saja. Nanti semua orang akan menjadi pengusaha tidak selalu lebih baik daripada menjadi karyawan. Ya kan? Betul, bahwa pengusaha itu baik, iya, tapi dia tidak selalu lebih baik.
kembalikan kepada kondisi kita masing-masing. Betul, gitu ya. Bijak sekali nih ketua nih. Matur nuwun sekali Pak Ale atas Ketua. ngobrol-ngobrolnya. Nanti di kesempatan yang lain, terutama pas momen Idul Kurban mungkin kita datang lagi. Siap, insya Allah nanti dipromosikan lah ya. Iya, oke. Bareng-bareng lah. Siap. Demikian teman-teman sekalian, obrolan kita kali ini. Kalau ada masukan, saran, atau kepada siapa kita harus ngobrol lagi, kita dengar lagi cerita-ceritanya, silakan sampaikan di kolom komentar. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.